Hamid, Ya Muqti, Ya Mu'in, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Fa'ala lima yurid, Aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwa, Ya Mughni, Ya Fatah, Ya Basit, Ya Wahhab, Ya Rahman, Ya Wasi'u, Ya Rajaka lima yurid, as'aluka rizqan kasiran wa ghinaan wa wasi'an wa midraran wa mubarakan, Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Mu'min, Ya Mu'in, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Fa'ala lima yurid, Aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwa, Allahumma tawalla umurana fid dunya wal akhirah wa la takilna ila nufusina wa la ila ahadin min khalqika wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Muqti, Ya Mu'in, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Fa'ala lima yurid, Aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwa, Allahumma arjunal qurba bila bala'in wa as'aluka lutfan wa aunan wa ridha, Allahumma asgir jawarihana bitaati ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abu Hasan As-Sajili wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa walidaina wa masyayikhina wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadara fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah aba'asu fi kitabi Syekh Abil Hasan As-Sajili
atau Abul Hasan As-Sajili, pendiri tarekat As-Sajiliyah, Syekh Abu Hasan As-Sajili. Wasai fi kitabihi Risalatul Amin wa fi kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz. Wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui kesabaran Syekh Abu Hasan As-Sajili dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah selalu berkenan membukakan kepada kita taufik dan hidayahnya, berkenan pula menuntun kita dan menetapkan hati kita untuk selalu istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, membersamakan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meringankan segala beban-beban kita, kesusahan-kesusahan kita, menghilangkan segala bencana dan ujian yang buruk untuk kita. Semoga Allah meluaskan rezeki kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz, Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam mencari ulang. Summa a'lam, kemudian ketahuilah, wafaqallahu, Allah memberikan, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yusabu bisyai'im mimma asyarana ilaih, Allah tidaklah disifati dengan sesuatu sebagaimana yang kita ungkap sebelumnya dari isyarat-isyarat kami tentangnya, bil ahadisi, tentang hadis-hadis Nabi di dalamnya, wa fi gairiha, dan selainnya, seperti kalimat bihululin wala nuzulin. Kita perlu memahami Allah dalam akidah yang benar. Bila akidah ini lepas salah, maka celaka kita, binasa kita, nol semuanya amal kita. Ayo, orang yang tidak tahu ilmu seperti ini, nol amalnya. Kayak apa itu? Orang tidak tahu ilmu ini, nol amalnya. Jadi kan kita gawe bahari mau kekanakan sama ini, nggak tahu ilmu ini, nol semuanya. 5 aja. Kenapa? Karena masalah akidah ya. Apa itu akidah? Akidah itu tauhid yang paling penting dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah bigairi hulul wala nujul. Allah itu tidak berhulul dan tidak nujul. Hulul itu, Allah itu tidak pernah bersatu dengan manusia atau dengan makhluk apapun. Jadi kalau meyakini Allah bisa bersatu dengan manusia, batal akidah kita. Sama lawan kita membatalkan syahadat kita. Nah, kayak itu maksudnya. Wa nujul. Nujul itu Allah turun, meskipun ada dalam hadis. Ya kelak dalam hadis wa anjalallahu atau nazalallahu, Allah turun. Pisulasil laili, pada sepertiga malam. Ya, ada kalau dalam hadis, kalau kalimat pengertian nujul di situ jangan diartikan turun. Ya kah? Allah bertempat di aras, meskipun di dalam Al-Quran disebut alal arsistawa. Alal harus ditafsirkan. Harus ditafsirkan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jangan di satu tempat. Berarti menyempitkan Allah. Wala itisali wala inpisali. Allah tidak tersambung atau bersambung. Tersambung aku dengan Allah aja kada boleh, tidak boleh. Tidak tersambung aku dengan Allah, tidak boleh. Kalau dalam pengertian seperti telepon, tidak boleh. Jangan ditafsirkan seperti itu. Atau antena, ya lah. Nah. Wala mula masah. Allah tidak bisa di dalam pengertian disentuh kah? Disentuh. Wala mujanasah.
Allah ini lakian ke beginian kan. Jenislah. Ini membatalkan akidah. Allah bertempat itu membatalkan akidah. Apalagi apa ya di dalam ada biasanya, apalagi mengatakan Allah bertelinga, bertangan dan sebagainya. Nauzubillah min. Allah itu bila kaifa. Allah itu tidak bisa diibaratkan bila kaifa. Apalagi bila kaifa, selain bisa memahaminya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa dimisalkan dengan apapun. Ini paling pokok sekali. Jadi kaidah ini merupakan kaidah pokok yang apabila ada lapas di dalam Al-Quran maupun hadis yang lapasnya cenderung berbeda dengan ini, maka harus ditafsirkan seperti ini, yang seperti ini. Laisa kamitslihi syai'un. Inilah firman Allah yang dijadikan dasar pokok dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahzar, maka berhati-hatilah. Fahzur, berhati-hatilah. Ayyatalajlaja fi fahmika, dalam memahami suatu pemahamanmu dalam akidahmu. Au wahmika, atau wahammu, sama dengan pemahaman pemikiran. Au hammika syai'in min jadika, atau kegundahan jiwamu terhadap sesuatu. Nah, ini pentingnya berguru. Bila belajar seorang kada dapat, kada mau paham, udah mau dapat. Bila belajar seorang, membaca buku sorangan, apalagi bukunya buku terjemahan, begini bahasa Arab tapi kada bisa, naudzubillah. Atau mendedangarakan, bebayar dedangarakan, kada kawa juga. Beguru belajar itu, nah kayak tartil itu dari tahap ke tahap, ya lah. Nah, gurunya kita, ya lah. Nah, jadi tahu presentasi itu. Mun bahapal kesana kemari bisa kada terbahas masalah ini, kada terkhusus masalah ini. Yalah, nang bakitabkin belum tentu, ya lah. Bahari pun belajar guru di rumah, di sisir orang pulang kuitan nyisir. Pahamlah yang dibawa di sini. Apa orang bisa membaca apa aja di sini? Ayo disisir orang pulang, nggak laku apa-apa, ngerucut kepala, ngerucut awak, ya lah. Nah, sudah berguru pulang pas kuitan kebetulan juga guru agama, jadi di anusidin, ditakulisidin mau banar jadinya. Kalau apa-apa, nah akhirnya sekolahan kayak itu pulang. Nah, ayo dicini-cini kakan orang. Makanya kita pentingnya akidah. Patahwi pil muhalik. Jika tidak, patahwi, kamu akan jatuh pil muhalik. Muhalik, orang yang binasa di Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Wallah, demi Allah, wallahu ta'ala, demi Allah, bikila fijalika, tidak boleh berbeda dengan semua itu. Wa ainal hadisil fani minal qadimil baqi. Di manakah satu perkataan alfan ketiadaan itu minal qadimi wal baqi, sedangkan Allah adalah al-qadimul baqi. Allah itu maha qadim, maha sedia. Al-baqi, al-baqa, maha kekal. Allahul qadimul baqa, Allah yang maha sedia wal baqa. Baqa itu kekal. Maka di situ lawannya adalah panah. Kita ini apa? Kita ini panah pasti. Iyalah. Panahnya buktinya apa? Ada waktu sampai umur tertentu kita meninggal dunia, itu pasti panah. Benda-benda alam semesta ini cat asalnya mentereng bagus, warna putih, ya lah. Lama kelamaan aku bas sepeda motor bagus benar ya, kalau kepingin kita beli beberapa tahun kemudian kelihatan buruk. Nah, ya Pak,
datangi tukang deko, ditiup-tiup tukang deko, banyak pulang. Tapi kadang kala merubah perasaan kita, ini buruk bang sebenarnya. Itu membuktikan fana itu pani, alfana atau alfana, pana itu orang yang fana. Alfana adalah orang yang lenyap, dia akan lenyap. Subhanallah. Itu Pak, aturan Tuhan, hukum di sisi Allah, aturan Allah. Jadi untuk memasuki kehidupan lain baru jasad kita harus hancur. Ya kalau masuk ke alam arwah, kayak apa nak berkisah alam arwah nih? Kita semuanya kan pernah ke alam arwah. Ya kalau wa ainal abdul jalilu minal maulal jalil. Di manakah seorang hamba yang hina itu, sedangkan Allah minal maulal jalil, sedangkan Allah maha tinggi lagi maha al jalil, lagi maha jelas, maha nyata. Kita ini kabur, ya kah? Kita ini hina sedangkan Allah maha mulia, maha agung. Tidak ada arti apa-apa kita itu. In fahimta minhu, jika engkau paham semua itu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, itulah firman Allah, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watu da'i ijada'an. Apabila hambaku bertanya kepadaku, anni fa inni qarib, sesungguhnya aku qaribun, sangat dekat kepada hambaku itu. Arti dekat di situ bukan tubuh dengan tubuh. Ya lah, qarib jangan diartikan lapasnya dekat tubuh dengan sentuh dan bersentuh. Nah, bila itu diartikan dalam pikiran kita, konslet, patahlik, kamu akan binasa, hancur akidah kamu, nol amal-amal kamu, memadahkan Tuhan berjasad seperti jasad kita. Ya kah? Bapak mau kada berjasad enggak Pak? Jangan diteruskan. Bila kaifa tidak bisa ditamsil-tamsilkan Allah itu. Qarib yang dimaksud di dalam Al-Quran ini apa? Seperti juga dalam hadis Nabi, wa man taqarraba minni shibran, siapa yang mendekati aku, ke dalam hadis qudsi, shibran, sekilan, taqarrabtu minhu jira'an, maka aku mendekatinya selengan. Ya lah. Wa man taqarraba minni, siapa yang mendekatiku, jira'an, qarabtu minhu ba'an, aku akan mendekat kepada hambaku itu ba'an, sedepak. Artinya 2 kali lipat Tuhan lebih dekat lagi. Jangan diartikan tubuh dengan tubuh atau jarak di antara kita. Ya kah? Tapi di situ harus diartikan dekat, di situ rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah. Rahmat Allah makin dekat kepada diri kita. Karena minggu depan ada penjelasannya lagi. Mudah-mudahan umur kita panjang semuanya lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.